Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ronauli Sihaan SPD, asal LPTK Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 2430 1117 25966. Hari ini hari Senin tanggal 19 Mei 2025. Insya Allah saya akan melaksanakan tag video UKIN pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi membandingkan puisi Diafwan dan puisi Prismatis di kelas 8G pada SMPN 24 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Semangat belajar? Semangat. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ketua kelas siapa? Ketua kelas? Jovan? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, tolong kita berdoa bersama ya, Jovan. Doa dalam hati, coba pimpin teman-temannya. Ya, berdoanya di tempat masing-masing saja. Ya, terima kasih Jovan. Kemudian Ibu ingin mencek daftar hadir kalian. Siapa saja hari ini yang tidak masuk? Sepertinya siapa tadi? Syabana lah. Siapa lagi selain Syabana? Fikri. Syabana tadi apa? Izin ya? Sebenarnya orangnya adalah Fikri tadi apa? Alpa. Fikri Alpa. Siapa lagi selain Fikri yang tidak hadir? Syaukia. Oh, tapi ada izin ya, keperluan ya. Ya, jadi tidak hadir ada 3 siswa ya. Ya. Siapa? Siapa? Sarah. Oh ya, Normai Sarah, kenapa? Alpa. Ya, 4 orang yang tidak hadir dari 37 siswa. Ya, buku-buku tulis, buku paket sudah disiapkan, buku paket bahasa Indonesia sudah. Apabila ada sampah di bawah kolong meja atau di sekitar tempat duduknya, tolong dibuang sampahnya. Sudah siap. Alat tulis, buku tulis sudah disiapkan. Tolong dibuka buku paketnya. Buku paket bahasa Indonesia yang warna biru halaman 141 dan buku LKS halaman 23. Sudah? Ya. Kemudian Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas. Sebagai siswa, tugasnya apa? Belajar. Kemudian saat pembelajaran apa? Menyimak pembelajaran dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Aktif saat pembelajaran. Bukan aktif keluar masuk kelas, tapi aktif berdiskusi, aktif menyimak pembelajaran. Apalagi apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Ya. Kemudian kita akan melakukan ice breaking bersama. Tolong berdiri. Semuanya tolong berdiri. Coba perhatikan Ibu lah. Kalau Ibu bilang, semuanya tolong berdiri. Ibu bilang tepuk pagi. Tepukkan 1 kali. Nah, pagi. Coba kita bersamalah. Pagi. Siang. 2 kali. Sore kosong, ada. Sore kosong, sore kada kena. Sore, ya. Malam 3 kali. 1, 2, 3. Lah, paham? Paham. Pagi, siang, sore. Nah, kita ulang. Sore, sore, sore. Jangan hubungi sore. Malam. Ibu tes. Malam. Siang, pagi, sore. Ya, ada beberapa. Sore. Kita ulangi. Pagi, siang, sore, malam. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Kemudian yang membawa gawai, tolong siapkan gawainya. Sebelum
memulai pembelajaran, Ibu ingin mengetes kemampuan awal kalian. Pada barcode yang disediakan, tolong scan. Tes kemampuan awal peserta didik. Nanti ya. Ayo, tes kemampuan awal peserta didik. Kelompok berapa lagi yang belum? Ayo Kevin mau udah Maya apa? Hotspot temannya aja. Hotspot temannya aja. Nah, semuanya link dan barcode tes kemampuan awal peserta didik sudah ada? Sudah. Nah, coba tolong scan. Nih, tes kemampuan awal peserta didik yang mempunyai handphone atau gawai. Ya, tolong jawab. Di situ ada pertanyaannya. Tes kemampuan awal peserta didik. Yang tidak membawa handphone siapa saja tadi? Ya, di kelompok sini. Nabil, tolong ambil. Tolong ambilkan punya temannya. Nabil dan Naswan tidak bawa ya. Nah, kelompok sini siapa yang kada bawa? Tidak bawa. Tolong ada usahanya. Ada usahanya jadi. Yang tidak membawa handphone. Kelompok Asipa siapa yang tidak membawa handphone? Iya. Kelompok Khairani siapa yang tidak membawa handphone? Naswa. Ya. Ditekan ada di situ. Yang tidak membawa handphone. Ya, situ tekan lanjutkan. Siapa lagi yang tidak membawa handphone? Ya. Nah, habis sudah. Berarti yang tidak membawa handphone tunggu temannya meminjam handphone temannya lah. Ibu beri waktu 3 menit. Pinjam handphone temannya lah. Yang ibu berikan tadi kertas, tolong tulis nama dan kelasnya. Nama kelasnya tolong disilang. Nama kelas silang jawabannya. Kalau yang sudah kumpul ke depan. Ya, karena habis sudah stoknya. Kalau nanti meminjam temannya yang punya handphone. Ya, boleh. Bergantian. Sudahkah? Sudah. Masa nggak bisa? Iya. Ya, pakai kuota. Tes kemampuan awal peserta didik Keko. Satu-satu nama masing-masing. Yang tidak dapat kertas tadi siapa yang tidak membawa HP dan tidak dapat kertas? Nah, tolong ke depan, duduk di tempatnya tapi lihat di layar. Ada kelihatan lah. Kertas lembar. Siapkan kertas lembar, tulis nama kelas. Jawabannya tulis ABC-nya saja. Boleh. Ya. Ini soal tes kemampuan awal. Sudah? Reski Hernanda sudah? Sudah. Tunggu teman yang lain. Sudah? Sudah? Ya, disilang. Yang sudah mengisi di Google Formulir sudah? Siapa? Sudah ya, sini.
Kalau sudah kirim. Banyak yang sudah, kalau sudah? Tapi yang lain banyak yang sudah? Sudah kah? Nah, yang sudah lah. Banyak yang sudah? Keiko sudah? Isi 5 soal ABC, pilihan ganda. Sudah? Nah, Mamuda sudah. Kumpul ke sini berarti melalui Asipa. Serahkan ke Asipa saja. Asipa mana? Tolong. Ya. Banyak yang sudah lah. Ya, banyak yang sudah. Lalu Ibu ingin mengingatkan, pembelajaran kita kemarin mengenai apa? Mengenai puisi. Usra. Ibu bertanya, pembelajaran kita kemarin mengenai apa? Mengenai puisi. Ya. Apa itu puisi? Ya. Apalagi? Apa yang kamu ketahui tentang puisi? Puisi adalah beragam sastra yang bahasanya terikat pada irama, mata, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna dalam. Ya, kemudian ciri-ciri puisi yang kamu ketahui? Ciri puisi pada dasarnya karya puisi berbentuk bait. Setiap bait berbentuk atas larik-larik. Bait merupakan satu kata puisi yang terdiri atas beberapa larik dan bait. Adapun larik merupakan larik dalam puisi. Selain itu, puisi juga memiliki bahasa yang bisa dan biasanya di dalam puisi memiliki majaz, sehingga bahasanya memiliki makna ganda dan multi tafsir ya, multi tafsir atau multi interpretasi. Ya, terima kasih jawabannya Usro. Ya. Jadi itu ya tadi pembelajaran kita kemarin mengenai pengertian puisi, ciri-ciri puisi. Unsur intrinsik, unsur ekstrinsik puisi, dan lain-lain. Sudah nyalakah listriknya? Belum? Belum. Nah, kalau yang mempunyai handphone, nah sudah nyala, Asipa tolong klikkan. Kalau yang mempunyai handphone, tolong klik link dan barcode puisi cita-citaku. Yang tidak mempunyai handphone, yang tidak membawa handphone, tolong perhatikan layarnya. Nah ini. Belum kah? Terpantul kah gambarnya sih Pak? Belum. Belum kah? Tapi sudah ditekan lah. Nah, infokusnya sudah lah. Nah, speakernya mana? Nah, perhatikan yang tidak mempunyai handphone. Tidak mendapat perlindungan. Aku
Duduk kembali ke tempat. Nah, lalu puisi yang kedua, puisi yang berjudul Impian. Sambil diperhatikan juga yang tidak membawa handphone. Yang ada membawa handphone ada barcode-nya. Link dan barcode puisi Impian. Dilihat di sana. Nah. Ya, dari puisi yang berjudul Cita-Citaku dan puisi yang berjudul Impian, menurut kalian yang mana yang lebih mudah dipahami dari segi maknanya? Puisi yang berjudul Cita-Citaku, karena tadi menceritakan tentang apa? Orang yang ingin menjadi dokter hewan, karena bahasanya mudah dipahami. Ya, kemudian puisi yang berjudul Impian, tadi bahasanya agak lebih susah dipahami. Bertanya tentang apa tadi di dalam puisinya tadi? Tebaskan pisau, hancurkan karang, apalagi bulatkan tekad. Nah, itu agak lebih susah ya kata-katanya ya ditafsirkan. Nah, jadi yang puisi yang pertama tadi dari segi pemahaman terhadap maknanya yang kita mudah pahami maknanya merupakan puisi Dyavan. Nah, kemudian puisi yang berjudul Impian tadi, puisi yang lebih sulit dipahami maknanya merupakan puisi Prismatis. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau kalian diminta untuk memahami apa yang dimaksud dengan puisi Dyavan, puisi Prismatis, mengenali apa yang dimaksud puisi Dyavan dan Prismatis, hingga membandingkan puisi Dyavan dan puisi Prismatis. Ya. Kemudian Ibu bertanya, di sini banyak berasal dari suku mana atau daerah mana? Banjarmasin. Ya, Ibu akan menampilkan puisi yang bertema kontekstual. Ini Ibu bagikan ya, masing-masing kelompok. Tolong ditransferkan ke teman kelompoknya. Kelompok ya. Kelompok mana lagi? Inilah. Kelompok yang mana lagi belum? Kelompok Keiko belum lah. Nabil, tolong Intan serahkan ke Nabil kelompoknya. Ini serahkan ke Keiko. Ya. Sambil kalian perhatikan dan yang mempunyai handphone, tolong di scan. Ada di situ contoh puisinya. Contoh puisi bertema sungai. Ya, jadi Ibu Silvia akan membacakan contoh puisi bertema sungai. Karena Banjarmasin identik dengan kota seribu sungai. Ya, yang pertama puisi yang berjudul Banjarmasin oleh Siti Maimunah. Banjarmasin, kota seribu sungai julukannya. Kalimantan Selatan yang punya. Baik wan ramah masyarakatnya. Sungai menjadi sumber kehidupan, mengayuh jukung di pagi hari. Kas pupur dingin dan tudung purun, agar terlindung dari teriknya matahari. Tetap semangat mengais rezeki dari jualan hasil kebun sendiri. Ada pasar terapung di Kuin, ada jua menara pandang di Siring Tendean. Ayo kita menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Biar tempat wisatanya nyaman dipandang.
Kayuh baimbai semangatnya. Wajah sampai kaputing semboyannya. Ayo lestarikan budaya yang ada untuk mencapai Banjarmasin Nang Jaya. Ya, kemudian puisi yang kedua. Puisi yang berjudul Kota Seribu Sungai oleh Nadiatul Ismi. Semuanya tolong diperhatikan juga di kertasnya di kelompok tadi. Semburan fajar memancarkan cahaya, menyapa lewat embun-embun pagi, tersenyum hangat melalui sinar sang mentari. Gemericik air sungai mengalir sangat merdu, menyuguhkan keindahan tiada tara di kota seribu sungai. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari, setiap insan beraktivitas di kota ini untuk memenuhi kepulan asap di setiap rumah. Para anak muda melangkah untuk mewujudkan impian. Dengan semangat wajah sampai kaputing. Langkah demi langkah dilewati, tangis dan tawa mewarnai setiap perjuangan. Doa dan usaha menjadi keyakinan. Kota seribu sungai, wujud berkah dari Sang Pencipta untuk berjuang mewujudkan impian. Terima kasih. Ya. Jadi dari puisi yang pertama dan puisi yang kedua tadi. Menurut kalian yang mana yang lebih mudah dipahami maknanya? Puisi yang pertama, ya. Puisi yang berjudul Banjarmasin. Kenapa mudah dipahami? Karena kata-katanya mudah dipahami. Kalau yang puisi Kota Seribu Sungai agak lebih susah dipahami. Kata-katanya yang lebih susah dipahami itu contohnya di bagiannya mana? Nah, untuk memenuhi kepulan asap di setiap rumah. Nah, itu kan agak susah dipahami. Itu artinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Sudah mulai bisa lah membedakanlah antara puisi Dyavan dan puisi prismatis. Nah, menurut kalian manfaatnya mempelajari puisi Dyavan dan puisi prismatis apa? Dapat membedakan puisi prismatis dan Dyavan. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari pengaplikasiannya. Bisa itu pada saat mendengar orang membaca puisi, bisa pada saat melihat di artikel online atau mendengar di YouTube lah. Oh, ini puisi Dyavan karena puisinya lebih mudah dipahami dari segi maknanya. Oh, ini puisi prismatis karena puisinya lebih sulit dipahami dari segi maknanya. Itu tadilah manfaat mempelajari puisi Dyavan dan puisi prismatis. Lalu di dalam puisi yang berjudul yang bertema sungai tadi ada pembahasan mengenai apa? Merawat, menjaga kebersihan sungai. Jangan membuang sampah sembarangan katanya lah. Kemudian ada kritikan terhadap sungai yang dulunya bersih, sekarang agak tercemar karena ulah manusia yang membuang sampah. Tapi dihimbau oleh penulis puisi tersebut untuk tetap menjaga kebersihan sungai. Agar apa? Agar masyarakat di sekitar lingkungan sungai dapat menambah penghasilannya. Ya, seperti ada wisata susur sungai, ya kan? Ada wisata pasar terapung. Itu kan masyarakat yang di sekitar lingkungan sungai itu. Nah, kalau sungainya bersih, bisa dijadikan objek wisata. Bisa menambah penghasilan masyarakat sekitar sungai. Dan kita pun sebagai warga Banjarmasin bangga karena sungai kita di Banjarmasin bersih. Apabila ada turis mancanegara yang mendokumentasikan, memfoto atau memvideo saat ke pasar terapung misalnya lah, saat wisata susur sungai, nah kita kan bangga karena sungainya bersih sebagai warga Banjarmasin. Ya. Kemudian Ibu ada memberikan materi berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing yang sudah dibagikan di grup masing-masing. Nih, ada gaya belajar visual siapa saja. Ada yang membawa HP kan? Nah, di dalam grup tadi itu, di dalam grup kalian sudah ada dibagikan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar. Ahmad Maulana mana? Ahmad Maulana, nilai Ibu sebutkan aja lah. Ahmad Maulana, Alexander, Desi, Devina, Hafidin, Karisa, Khairani, Mahmuda, Meisha, Muhammad Fikri, Muhammad Kevin, Muhammad Naswan, Reski Maulana, Naswan, Nur Intan, Nerissa, Salwa, Talita, Usro. Itu gaya belajar visual. Siapa yang mempunyai handphone, tolong yang gaya belajar visual tadi di-scan pada barcode
Link dan barcode gaya belajar visual. Nah, sedangkan yang tidak membawa handphone, tolong dibuka tadi buku paket halaman 141 dan buku LKS halaman 23. Kevin, tolong kondisikan sedang belajar nih. Buku paket halaman 141, LKS halaman 23. Kemudian gaya belajar audio, Ahmad Riyadi, Asyifa, Jovan, Keiko, Meida, Dava, Nabil, Reski Hernanda, Nadia, Syabana. Itu gaya belajar audio yang membawa handphone. Coba scan barcode link materi puisi gaya belajar audio. Nah, di situ ada materinya. Materi audio kan mendengarkan. Nah, di situ ada isi yang mendengarkan. Sedangkan materi yang gaya belajarnya audio tadi yang tidak membawa handphone, solusinya adalah membuka buku paket LKS dan buku paket. Buku paket halaman 141, LKS halaman 23. Kemudian gaya belajar visual audio. Visual audio ini berarti melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar berarti melihat mendengar video di situ. Ahmad Rafiji, Aisyah, Arini, Rafa Adli, mana Rafa Adli, Nur Maisyarah, Syaukia. Tolong dibuka link barcode-nya materi puisi gaya belajar visual audio Rafa Adli. Nih, visual audio atau audio visual. Di situ ada tertera video. Lah, coba tolong disimak. Ibu beri waktu menyimak pembelajaran. Nanti Ibu tanya. Solusinya ini. Buka buku paket. Buka buku paket, ayo Ordo. Semangat belajar. Halaman 141 buku paket, LKS 23, halaman 23. Beri waktu 5 menit memahami pembelajaran. Ayo Dapa, Naswan, ayo. Nabil berarti Nabil itu Dapa. Nabil, tolong dibuka bukunya. Kan tidak bawa handphone, solusinya itu. Kenapa ada di sini? Itu. Jangan halu, halu tuh. Ayo perhatikan buku paketnya. Di link gaya belajar visual audio. Sudah banyak kan, sudah lah, selesai. Sudah, Salwa. Kemudian Ibu ingin bertanya, Salwa kan tadi gaya belajarnya apa? Visual. Ya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari materi bacaan visual kamu tadi? Ya. Yaitu mengenai puisi. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama,
matra, rima, serta penyusun larik dan bait. Puisi terdiri atas dua unsur pokok, yakni unsur fisik dan unsur batin. 1. Unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi merupakan unsur pembangun puisi dari luar. Karya puisi tersusun oleh unsur-unsur fisik berikut. A. Diksi atau pilihan kata. B. Pengimajian atau citraan atau imaji. C. Kata konkret. D. Bahasa figuratif atau kiasan. E. Versifikasi yang terdiri dari rima, ritme, dan metrum. F. Tipografi. 2. Unsur batin puisi. Unsur batin puisi ada 4, yaitu tema atau sense, perasaan penyair atau feeling, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, ton, adzan, amanat atau intention. Dilihat dari tingkat keterbacaannya atau kemudahannya untuk dipahami, puisi dibagi menjadi 2, yaitu puisi diafan dan puisi prismatis. 1. Puisi diafan merupakan puisi yang mudah dipahami karena tidak menggunakan kata kiasan atau yang sukar dipahami. 2. Puisi prismatis merupakan puisi yang mengandung diksi, kata konkret, imaji, majas, dan bahasa yang sangat baik. Puisi prismatis disebut sebagai puisi yang sukar dipahami. Puisi ini bersifat multi-interpretable atau memiliki banyak makna. Ya, terima kasih Salwa, lengkap sekali penjelasannya. Rupanya Salwa sambil meresum juga ya tadi ya. Ya, terima kasih. Tolong beri apresiasi kepada Salwa. Ya. Kemudian yang memiliki gaya belajar audio. Siapa tadi perwakilannya yang memiliki gaya belajar audio? Reski Harnanda ya? Reski Harnanda, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran materi audio yang kamu dengar tadi? Hal yang bisa saya simpulkan dari bahan materi audio tersebut adalah mengenai kebijakan di tempat puisi diafan berarti jernih atau bening. Jadi puisi diafan berarti puisi yang isinya mudah dipahami. Puisi diafan sering disebut puisi polos. Kalimat-kalimatnya jelas dan umumnya merupakan kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya pada buku paket halaman 139, puisi yang berjudul Pada Sebuah Kedai Kopi. Puisi prismatis. Prismatis mempunyai makna cukup sulit dipahami. Kalimat-kalimatnya mengandung majas dan perlu ditafsirkan agar dapat dipahami pesan-pesan yang ada di dalamnya. Contohnya pada buku paket yaitu puisi berjudul Kedai Kopi Pukul 11 siang. Terdapat penjelasan mengenai kata-kata dan maknanya yaitu puisi. Puisi adalah karya sastra yang terdiri atas bait, larik, dan memiliki rima serta irama. Puisi diafan bermakna puisi yang maknanya mudah dipahami. Puisi prismatis bermakna puisi yang mengandung majas atau kiasan, sehingga maknanya tidak terlalu mudah untuk ditafsirkan. Rima bermakna persamaan bunyi kata. Irama bermakna kesatuan bunyi. Majas bermakna kiasan atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Ya, terima kasih Reski Harnanda, penjelasannya sangat lengkap sekali. Tolong beri apresiasi berupa tepuk tangan kepada Reski Harnanda. Kemudian gaya belajar visual audio, yaitu video. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan mata video? Jawaban saya kurang lebih sama seperti teman pada kelompok materi yang disampaikan melalui audio, yaitu mengenai puisi diafan dan puisi prismatis. Puisi diafan berarti jernih atau bening. Jadi puisi diafan berarti puisi yang isinya mudah dipahami. Puisi diafan sering disebut puisi polos. Kalimat-kalimatnya jelas dan umumnya merupakan kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya pada buku paket halaman 139. Puisi yang berjudul Pada Sebuah Kedai Kopi. Puisi prismatis. Prismatis mempunyai makna yang cukup sulit dipahami. Kalimat-kalimatnya mengandung majas dan perlu ditafsirkan agar dapat dipahami pesan-pesan yang ada di dalamnya. Contohnya pada buku paket yaitu puisi berjudul Kedai Kopi Pukul 11 siang. Terdapat penjelasan mengenai kata-kata dan maknanya, yaitu puisi. Puisi adalah karya sastra yang terdiri atas bait, larik, dan memiliki rima serta irama. Puisi diafan bermakna puisi yang puisi diafan bermakna puisi yang maknanya mudah dipahami.
Puisi prismatis merupakan puisi yang mengandung majas atau kiasan, sehingga maknanya tidak terlalu mudah untuk ditafsirkan. Rima. Rima berarti persamaan bunyi kata. Irama. Irama bermakna kesatuan bunyi. Majas. Majas bermakna hiasan atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Ya, terima kasih Ahmad Hafidzi. Penjelasannya sangat lengkap sekali. Tolong beri apresiasi, tepuk tangan kepada Ahmad Hafidzi. Nah, jadi masing-masing tadi penjelasan materi visual, audio maupun audio visual berisi penjelasan mengenai pengertian awal tentang puisi. Setelah itu ciri-ciri puisi, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik puisi, puisi diafan, puisi prismatis, dan mengenai membandingkan puisi diafan dan puisi prismatis tersebut. Oke. Sekarang kalian Ibu bagi ke dalam kelompok lahan basah lah. Lahan basah itu ada di Kalimantan Selatan, ada beberapa jenis. Karena Ibu membagi ke dalam 7 kelompok, jadi ke dalam 7 kelompok lahan basah. Kalau ya Banjarmasin, lahan basahnya identik dengan sungai, karena kota 1000 sungai. Selain itu, lahan basah lainnya ada sungai, ada danau, kemudian ada waduk, ada rawa, ada apa lagi? Ada sawah, ada estuaria, dan ada tambak. Sudah berkelompok di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lah, tolong beri nama, namanya sudah kelompok sungai, nama anggota, hari dan tanggalnya juga. Ini tadi kelompok sungai. Ini kelompok danau. Tolong Mesya Adila dan Meida bergabung. Ini kelompok Apa tuh? estuaria. Nah, ya, tolong beri nama anggotanya dan hari tanggal. Kelompoknya Pak Adli, kelompok apa tadi? Tambak ya? Ya, tambah. Ya. Kelompok Jovan tadi kelompok apa? Rizky Hernanda. Sawah ya? Ya, nih kelompok sawah. Kelompoknya Keiko kelompok apa tadi? Waduk. Kelompoknya Nadia tadi kelompok rawa. Tolong beri nama anggota kelompok, hari dan tanggal. Cara mengerjakan LKPD-nya, beri nama anggota kelompok, hari dan tanggal. Setelah itu ada soal. Jawab di sini. Apabila tidak cukup, ke lembar berikutnya yang kosong. Nah, setelah itu kalian saling berdiskusi, dan setelah didiskusikan nanti akan dipresentasikan di depan. Silakan, selamat mengerjakan. Ayo yang semangat belajarnya. Ayo Jopan, kok kayak gitu? Ganda Pak. Ayo Rizky Hernanda. Semangat. Aisyah, Papa Adi, dan Dili, dan Mat Maulana, ayo. Ayo. Ini sudahlah. Iya. Sambil berdiskusi teman-teman yang lain, Ahmad Hafidzi juga sambil berdiskusi, Mesya Adila, Meida. Nanti hati-hatilah saat presentasi lah, jangan terinjak kabel. Sudah, Ibu beri waktu cuman beberapa menit, 5 menit. Karena kita banyak orangnya, jadi banyak waktu untuk presentasi, memerlukan waktu yang banyak untuk presentasi. Ya, semangat. Nanti setelah ini jadwal istirahat kok lah. Ada, selesai.
Ya, kalau kada cukup boleh ke belakang. Kebijakan. Ayo, harus semangat. Nabil. Siapa lagi selain Nabil? Nabil, Dapa, Naswan. Ayo, geng-gengnya. Semangat, semangat. Jovan, Reski Hernanda, yuk. Semangat. Sudah? Ayo Pak adik berdiskusi. Ayo Kevin, semangat belajar. Kenapa Kevin gitu? Kevin, diskusi dengan temannya. Ada yang bawa air minum lah Kevin. Minum dulu kalau haus. Sudahkah? Dari 7 kelompok ada yang sudah? Belum.
Kelompok jawaban sudahkah Reski Hernanda? Sudah. Kalau sudah, kumpul. Sudah? Tapi kalau presentasinya udah cukup. Ya, banyak yang sudah lah. Ya. Ayo. Mana LKPD-nya? Ah, temannya aja lah. Berdiskusi. Nomor berapa Aisyah? Nah, baru nomor 2 ya. Sudah, kalau sudah kumpul. Sampai selesai pembelajaran. Sampai selesai Bang. Sampai selesai ini. Ada. Sampai sini. Ya, tolong kelompok sungai berdiri, semua anggota kelompoknya di sini. Jangan terpantul LCD, presentasikan. Yang belum segera dikerjakan lagi. Ya. Salwa, Alex, Kairani, Arini, Naswa, sini. Seperti biasa, presentasilah supaya lebih jelas suaranya. Ya. Hati-hati, ada kabel. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sungai akan mempresentasikan lembar saya yang beranggotakan Salwa, Najwa, saya Rini, Alex, Khairani. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa yang kamu ketahui tentang puisi dan jelaskan ciri-ciri puisi yang kamu ketahui. Puisi adalah karya sastra yang disajikan dengan bahasa yang indah. Puisi biasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta larik dan bait. Ya, gantian. Sebutkan dan jelaskan secara singkat unsur fisik dan unsur batin yang terdapat di dalam sebuah puisi. Unsur fisik merupakan pembangun puisi dari luar. Unsur batin merupakan wacana teks puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat dan dirasakan melalui penghayatan. Apa yang kamu ketahui tentang puisi Dyavan? Puisi Dyavan puisi yang menggunakan kata atau kalimat yang mudah dipahami karena tidak menggunakan kata kiasan atau yang sukar dipahami. Puisi prismatis, puisi yang mengandung diksi kata konkret, imaji, dan gaya bahasa yang sangat baik. Identifikasi bait puisi berikut. Kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi Dyavan atau prismatis dan berikan alasannya.
Sungai Martapura ini tempat kita hidup. Airnya mengalir membawa harapan. Jangan kotori dengan sampah. Biarkan tetap jernih untuk anak cucu. Jawab. Puisi Dyavan. Karena tidak menggunakan kata apa ini? Kata kontra. Kata kata kiasan atau kata yang sukar dipahami. Identifikasi bait puisi berikut, kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi Dyavan atau prismatis berdasarkan alasannya. Sungai Martapura adalah ibu yang mengayun perahu, menimang pasir terapung dengan lembutnya, namun sampah menjelma racun di pelukannya, mengikis kasihnya setetes demi setetes. Jawab. Puisi prismatis karena mengandung imaji, diksi. Ini apa, Cok? Kata apa? Konkret dan majas. Sekian dari kelompok Sungai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok Sungai dengan presentasi. Kelompok siapa lagi yang sudah? Kelompok Ahmad Hafidji sudah kah? Belum. Yang lain? Kelompoknya Jovan, Rizky Hernanda? Sudah? Ya, kelompok apa ini? Kelompok Rawa, silakan ke depan, berarti lo belakang sini. Presentasi, perkenalan sama kelompok masing-masing, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rawa ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami beranggotakan saya Muhammad Rizky Maulana, Saya Muhammad Nabil Putra Soni. Saya Muhammad Taufik Fikri Fatahillah. Saya Nada Kaviani. 1. Apa yang kamu ketahui tentang puisi dan jelaskan ciri-ciri puisi yang kamu ketahui. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ciri-cirinya mempunyai larik, bait, dan rima. Sebutkan dan jelaskan secara singkat unsur fisik dan unsur batin yang terdapat di dalam sebuah puisi. 1. Unsur fisik merupakan unsur pembangun puisi dari luar. 2. Unsur batin merupakan wacana teks puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan. 3. Apa yang kamu ketahui tentang puisi Dyavan? Puisi yang mudah dipahami karena tidak menggunakan kata kiasan atau yang sukar dipahami. B. Puisi prismatis. Puisi yang mengandung diksi, kata konrek, imaji, majas, dan gaya bahasa yang sangat baik. 4. Identifikasi bait puisi berikut, kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi Dyavan atau prismatis dan berikan alasannya. Rawa di Kalimantan Selatan tenang dan luas. Airnya bening, dipenuhi ilalang dan pohon. Burung-burung terbang di langit yang cerah. Semuanya terasa damai dan alami sekali. Jawab. Puisi Dyavan karena mudah dipahami. Lima. Identifikasi bait puisi berikut. Kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi Dyavan atau prismatis dan berikan alasannya. Rawa Kalimantan Selatan, cermin hijau terbentang. Kilau air memecah warna langit pagi. Rintik hujan menari di antara daun-daun, membawa hidup dalam pelukan alam nan suci. Jawab. Puisi prismatis karena mengandung diksi, kata konkret, imaji, majas, dan gaya bahasa. Sekian presentasi dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Rawa. Tolong kita tepuk tangan kepada kelompok Rawa. Silakan duduk kembali di tempatnya. Kelompok siapa lagi yang sudah? Ya, Estuaria. Tolong semua anggota kelompok berdiri presentasi. Hati-hati, lo sini. Hati-hati kalau ada kabel. Usro, nih ada kabel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perkenalkan, kami dari kelompok Estuaria akan mempresentasikan hasil kerja peserta didik LKPD kami. Saya Muhammad Usro. Saya Muhammad Ardo. Saya Hafidin Royan. Saya Karisa Putra Madani. Saya Devina Zahida Maula. Saya Reza Leviano. Ya, pertama lagi Apa yang kamu ketahui tentang puisi dan jelaskan ciri-ciri puisi yang kamu ketahui. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terkait oleh rima, matra, irama, serta penyusunan larik dan bait. Ciri-ciri puisi: penggunaan bahasa karnotatif, adanya irama-irama, pemadatan unsur bahasa, bentuk bait dan baris. 2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat unsur fiksi dan unsur batin yang terdapat di dalam sebuah puisi. Unsur fisik, puisi merupakan unsur pembangun puisi dari luar. Unsur batin, puisi merupakan wacana teks puisi secara utuh yang mengandung arti makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui penghayatan. 3. Apa yang kamu ketahui tentang A. Puisi Diapan, B. Puisi Prismatis. Puisi Diapan. Puisi Diapan merupakan puisi yang mudah dipahami dan tidak mengandung kata kiasan yang sulit dipahami. Puisi Prismatis mana? Tertinggal gila. Tadi sudah baca sampai mana? Diapan. Nah, berarti puisi Prismatis nomor 3. Nah, ini ada buat puisi Prismatis adalah puisi yang sulit dipahami. Berarti nomor 4 bacakan. Identitas bait puisi tersebut, kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi diapan atau prismatis dan berikan alasannya. Australia di Kalimantan Selatan tenang dan luas, air sungai bertemu laut seperti taman lama. Perahu kecil lewat dengan tenang, alam di sini serasa sangat damai. Nomor 4. Puisi diapan karena makna dalam puisi mudah dipahami. 5. Identifikasi bait puisi berikut. Kategori bait puisi tersebut merupakan puisi diapan atau prismatis dan berikan alasan. Estuaria Kalimantan seperti pelukan luas. Airnya berkilau bagai kaca yang bercahaya. Sungai bertemu laut menari bersama dalam lagu alam yang sama. Puisi prismatis karena puisi memiliki kata kiasan yang sulit dipahami. Sudah.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok Estuaria. Ya, silakan kelompok sawah. Semua anggota kelompok sawah ke depan presentasi. Oh ya, boleh ditambahkan jawabannya. Kelompok sawah. Sama siapa mau di tangan saya? Rasanya kayak hantar kita cuma masuk surga. Astagfirullahaladzim. Ya, kami dari kelompok sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sawah ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Kami beranggotakan 5 kelompok, yaitu saya sebagai Rizky Hernanda Samana. Saya Joko Nata Prawira Putra Permana. Saya Muhammad Dapasitki. Saya Nofis Muhammad. Saya Safali. Oh. 1. Apa yang kamu ketahui tentang puisi dan jelaskan ciri-ciri puisi yang kamu ketahui. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan bahasa indah dan padat. Ciri-ciri: 1. Singkat. 2. Padat. 3. Penuh makna. 4. Terdiri dari bait dan lirik. 2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat unsur fisik dan unsur batin yang terdapat di dalam sebuah puisi. Unsur diksi: 1. Diksi. 2. Irama atau rima atau irama. 3. Tipografi. 4. Gaya bahasa. Unsur batin: 1. Tema. 2. Perasaan. 3. Nada. 4. Amanat. 3. Apa yang kamu ketahui tentang A. Puisi diapan. Puisi diapan adalah puisi yang maknanya mudah dipahami. B. Puisi prismatis. Puisi prismatis adalah makna yang cukup sulit dipahami. 4. Identifikasi bait puisi tersebut. Kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi diapan atau prismatis dan berikan alasannya. Sawah di Kalimantan Selatan hijau luas. Padi tumbuh di bawah sinar matahari. Angin pelan meniup daun-daun. Petani tersenyum karena panen sudah dekat. Jawab: puisi diapan karena mudah dipahami. 5. Identifikasi bait puisi tersebut. Kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi diapan atau prismatis dan berikan alasannya. Sawah di Kalimantan Selatan permadani hijau terbentang. Padi melambai bagai ombak di lautan tenang. Embun pagi bagai mutiara yang menarik, menyapa bumi dengan yang terang. Jawabannya adalah puisi prismatis karena cukup sulit dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok sawah, silakan duduk ambil tempatnya. Ya, kelompok danau silakan ke depan presentasi. Ayo Asyifa, apa Triade nanti dulu ngobrolnya. Setelah jam istirahat saja. Ayo. Bareng kah? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Danau. Anggota kelompok kami yaitu saya Ahmad Kapijinanda. Saya Ahmad Riyadi. Saya Maisha Adila. Saya Maida Isa Safira. Bang Mayra. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa yang kamu ketahui tentang puisi dan jelaskan ciri-ciri puisi yang kamu ketahui. Puisi merupakan karya sastra yang puitis dan ciri-cirinya terdiri atas lirik dan bait. 2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat unsur fisik dan unsur batin yang terdapat di dalam sebuah puisi. Unsur fisik berkaitan dengan bentuk puisi seperti diksi, imaji, gaya bahasa, rima, dan tipografi. Unsur batin berkaitan dengan makna puisi seperti tema, rasa,
rasa nada, dan amanat. 3. Apa yang kamu ketahui tentang puisi Dyavan? Puisi Dyavan merupakan puisi yang mudah dipahami, kalimatnya jelas dan umumnya merupakan kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. 2. Puisi prismatis. Puisi yang sulit dipahami, kalimatnya mengandung majas dan perlu ditafsirkan agar dapat dipahami. 4. Identifikasi puisi berikut kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi Dyavan atau prismatis dan berikan alasannya. Danau seran tenang di bawah langit sore. Airnya jernih seperti kaca yang luas. Angin pelan membawa rasa rindu. Sejuk dan damai menyapa hati yang lelah. Jawabannya yaitu Dyavan, karena bahasanya lugas, maknanya mudah dipahami, dan langsung menggambarkan suasana danau seran. 5. Identifikasi bait puisi berikut. Kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi Dyavan atau prismatis dan berikan alasannya. Danau seran adalah cermin jiwa alam, menyimpan rahasia dalam napas tenangnya. Setiap riak bagai bisikan kenangan, dan airnya pelukan dari langit yang diam. Jawabannya itu prismatis, karena menggunakan majas dan maknanya tidak langsung dan perlu ditafsirkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok danau untuk kita beri tepuk tangan kepada kelompok danau. Ya. Kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok apa? Tambak. Ini kelompok? Waduk. Ya kelompok tambak dulu tadi. Kelompok tambak Rafa, Dile, Ahmad Maulana, Aisyah. Ke depan. Ayo semangat. Sebentar lagi istirahat. Bagus. Ya kan? Ya. Nah, paham. Ya. Disimpan dulu handphonenya. Tenang. Apa bu? Siapa yang No. Apa bu? Pembukaan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tambak ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diarif Jazuli. Nama saya Muhammad Fadli. Nama saya Ahmad Maulana. Nama saya Aisyah Safa Zahira. Apa yang kamu ketahui tentang puisi dan jelasan ciri-ciri puisi yang kamu ketahui? Puisi adalah ragam sastra yang bahasa yang terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusun bait. Ciri-ciri puisi adalah berbentuk bait, setiap bait tersusun atas larik, dan penggunaan bahasa koordinatif, serta adanya irama dan nigma. 2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat unsur fisik dan unsur batin yang terdapat di dalam sebuah puisi. A. Diksi pilihan kata merupakan Nomor 2. A. Unsur fisik puisi merupakan unsur pembangun puisi dari luar. Orang dapat membedakan suatu karya termasuk puisi atau bukan puisi berdasarkan bentuk lahir atau fisik yang terlihat. B. Unsur batin puisi merupakan wacana teks puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui penghayatan. 3. Apa yang kamu ketahui tentang Apa yang kamu ketahui tentang A. Puisi Dyavan adalah puisi yang mudah dipahami dengan bahasa yang simpel karena tidak menggunakan kata kiasan. B. Puisi prismatis merupakan puisi mengandung diksi kata kontradikti, majasi dan gaya bahasa yang sangat baik. Puisi ini bersifat multi interpretable. Ini loh. Yang mana? Nih. Atau memiliki makna
Ya, Empat. Enggak sih. Empat. Identifikasi bait puisi berikut. Kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi diapan atau primatis dan berikan alasannya. Habis itu bang. Tambak di Kalimantan Selatan luas dan tenang, air jernih, tempat ikan-ikan berenang. Petani bekerja dengan sabar setiap hari. Panen datang membawa senang dan harapan. Jawab diapan. Karena puisi sangat mudah untuk dipahami karena tidak mengandung kata kiasan yang rumit. 5. Identifikasi bait puisi berikut. Kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi diapan atau prismatis dan berikan alasannya. Tambak di Kalimantan, permadani air yang tenang, berkilau bagai kaca, ikan menari seperti bintang di bawah sinar, menyambut pagi dengan langkah yang riang. Jawab prismatis. Karena puisi sedikit susah untuk dipahami dan rumit karena penggunaan kata kiasan, kata konkret, dan citraan. ya, terima kasih kelompok tambak. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok tambak. Ya, silakan duduk di tempatnya. Kelompok estuaria, semua kelompok. Ayo. Atau kelompok estuaria perwakilannya saja. Mengingat waktu. Siapa yang mau bacakan? Ayo Kevin, sini, lewat belakang. Sini lo, sini. Ya, sini, lewat belakang sini. Ayo. Waktu hampir berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waduk. Anggota kelompoknya ada Mahmudah, Desi Tupailah, Keiko, Fikri Syaputra, Muhammad Kevin Amanta. Harus lancar bacanya. 1. Apa yang kamu ketahui tentang puisi dan jelaskan ciri puisi yang kamu ketahui. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunnya larik dan bait. 2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat unsur fisik dan unsur batin yang terdapat di dalam sebuah puisi. Unsur fisik puisi merupakan unsur pembangun puisi dari luar dan unsur batin puisi merupakan macana teks puisi secara utuh yang mengandung arti atau makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui penghayatan. 3. Apa yang kamu ketahui tentang puisi diapan? Puisi diapan merupakan puisi anak yang mudah dipahami karena tidak menggunakan kata kiasan atau yang dipahami. B. Puisi prismatis. Puisi prismatis merupakan puisi yang mengandung diksi, karakter, imajis, dan gaya bahasa yang sangat baik. Puisi prismatis disebut sebagai puisi yang sukar dipahami. Puisi ini bersifat multi-interpretable atau memiliki banyak makna. 4. Identifikasi bait puisi berikut. Kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi diapan atau prismatis dan memberikan alasannya. Waduk riam kanan tenang dan jernih, airnya luas memantulkan langit biru, angin pelan meniup daun yang diam, semuanya terasa damai dan sejuk di hati. Jawabannya, kategori bait puisi tersebut merupakan puisi diapan. 5. Identifikasi bait puisi berikut. Kategorikan bait puisi tersebut merupakan puisi diapan atau prismatis dan berikan alasannya. Waduk riam kanan
kristal raksasa di peluk hutan. Cahayanya memecah pagi jadi kilau permata. Perahu menari di atas bayang-bayang langit. Setiap gelombang membawa warna cerita. Jawabannya kategori bait puisi tersebut merupakan puisi prismatis. Ya, terima kasih kelompok Waduk. Beri tepuk tangan kepada temannya yang telah tampil. Silakan duduk kembali di tempatnya. Kemudian Ibu akan melakukan tes kemampuan akhir. Tes kemampuan akhir ada di barcode. Ibu beri waktu 2 menit. Ibu beri waktu 2 menit. Tes kemampuan akhir. Ada pada barcode. Ini, coba. Scan. Yang mempunyai handphone tolong dijawab. Akhir, karena sudah akhir pembelajaran. Ayo, serius Alex, Kairani. Sudah? Yang ada barcode tes kemampuan akhir serta didik. Sudah? Di barcode-nya kita yang fokus yang kepada membawa handphone lah. Di barcode ada tadi tes kemampuan akhir peserta didik. Sambil kita refleksi menyimpulkan pembelajaran hari ini. Rapa, tolong serius Rapa. Apa yang kamu dapat simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya. Bu, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah mengenai mengulas kembali pengertian puisi, ciri-ciri puisi, unsur fisik puisi, unsur batin puisi, dan kita mempelajari mengenali puisi diapan dan puisi primatis. Terdapat juga contoh puisi diapan dan puisi primatis melalui video maupun yang ibu guru sampaikan di kelas, yaitu puisi bertema sungai yang berjenis diapan dan berjenis primatis. Selain itu, saya dan mewakili teman-teman juga semakin memiliki kesadaran akan menjaga kebersihan sungai dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dan saya serta teman-teman juga memiliki wawasan baru mengenai lahan basah yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu sungai, danau, waduk, rawa, sawah, estuaria, dan tambak. Berdasarkan penjelasan dari ibu guru dan melalui pemberian nama kelompok yang kontekstual berkaitan dengan lahan basah. Iya, terima kasih banyak Rafa, penjelasannya sangat detail sekali. Tolong beri apresiasi tepuk tangan kepada Rafa karena telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, tes kemampuan akhir tadi sudah, refleksi sudah. Kemudian pembelajaran kita selanjutnya di pertemuan berikutnya adalah menemukan pesan dalam puisi. Sebelum akhiri pembelajaran hari ini, oh iya, bagaimana tadi hasil tes kemampuan akhir? Apakah sudah? Sudah, banyak yang sudah. Ya, kemudian pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya yaitu menemukan pesan dalam puisi. Bu harap kalian belajar terlebih dahulu ya materi tersebut. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali di tempatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.